tugas yang kemarin takutnya ada yang saya makanya saya minta dia nanyain aja membuat merancang kerjasama. Nah sekarang ini ada bahan ajar soal UTS soal kemitraan. Nanti ngobrolnya saya share juga ke teman-teman. membahas tentang kemitraan. Mata kuliah kerjasama lembaga informasi. Jadi di sini ada tentang bab 1 pengertian kemitraan dan prinsip dan pola. Nanti juga di dalamnya ada tentang strategi bagaimana mengatur tempat-tempat yang memang strategis untuk dijadikan mitra daripada lembaga yang teman-teman tempati nanti. Nah yang pertama adalah definisi dasar, kemudian memahami pengertian kemitraan. Kita dari pengertian kemitraan itu teman-teman kemarin juga udah banyak saya bahas ya tentang apa sih kerjasama, kemudian kita harus membentuk mitra. Pagi teman-teman kemarin bikin acara pasti sudah mulai banyak berurusan atau bermitra dengan pihak-pihak lain yang tujuannya untuk membangun atau memperlancar kegiatan yang teman-teman laksanakan. Nah ini ada kemitraan atau partnership dilihat dari perspektif etimologis, berasal dari kata mitra atau partner, pasangan. Nah itu nggak usah lah ya, nggak usah diperjelas. Pokoknya kemitraan itu adalah partnership di mana memang yang pasti mitra itu sifatnya mampu membantu jalannya kegiatan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan atau ditujukan oleh teman-teman nanti ketika berlembaga. Kemudian kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan atau dua belah pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. Jadi biasanya rata-rata orang mau bermitra ya karena sama-sama punya kebutuhan lain. Tapi suatu saat kalau teman-teman selama ini kan selalu saya menempatkannya biokinya teman-teman sebagai yang membutuhkan mitra. Bayangkan kalau teman-teman lembaganya sudah stagnan, terus tiba-tiba ada mitra kecil yang membutuhkan teman-teman. Terus teman-teman lihat kayaknya nggak ada potensi deh. Kayaknya saya ngapain ya? Misalnya teman-teman di diskusi dajabar, kemudian ada perpustakaan desa yang kecil banget, kayaknya kita bermitra dengan diskusi dajabar. Sederhananya kayaknya mitra itu aja yang akan lebih banyak dapat benefit dari kita yang lebih besar ketimbang kita yang besar. Tapi saya harapkan teman-teman harus punya strategi yang mantap. Jadi meskipun kelihatannya tidak ada benefit yang bakal bisa kita dapatkan, tapi pasti akan, kalau teman-teman analisa dengan dalam, itu pasti ada benefit yang bisa didapatkan. Misalnya contohnya gini, diskusi dajabar besar, ngapain juga sih perlu desa? Pemikiran praktisnya ya. Tapi kalau dianalisa, itu suatu saat diskusi itu butuh lokasi atau wilayah untuk datangnya perpustakaan keliling misalnya, atau capaian kegiatan-kegiatan lainnya. Nah itu tuh bisa dipakai. Sederhananya kayak ngapain ya saya nggak butuh desa, ngapain yang harus saya dapat dari desa? Karena desa banyaknya yang dapat pembinaan dari saya. Tapi teman-teman bisa dapat audiensi, bisa teman-teman tuh ibaratnya kalau katanya bisa dapat masalah. Atau misalnya suatu saat teman-teman mengadakan yang namanya lomba perpustakaan, dan jangan berharap nanti gini loh, ketika teman-teman bikin lomba perpustakaan, teman-teman akan mikir semua orang akan mendaftar ke perpustakaan. Bisa aja seperti pendaftar. Sedangkan kita udah buka. Jangan pikir ketika buka yang namanya kegiatan lomba duta baca, kemudian teman-teman akan berpikir bakal banyak duta baca yang daftar gitu dengan sendiri menyetorkan diri ke kita untuk saya mau jadi duta baca. Jangan berpikir seperti itu. Ada hal yang kita pikir itu strategis, bahkan tidak ada terdaftar sama sekali. Mitra-mitra ini
misalnya mungkin awalnya kita berpikir belum kepikiran nih bakal bisa dapat benefit apa dari mereka, teman-teman harus mulai strategi. Oh dari awal nih kayaknya bisa suatu saat kalau saya butuh masak, misalnya untuk kunjungan perpustakaan kan butuh pengunjungnya tinggi, kita bisa minta ke mitra-mitra kecil. Untuk apa? Untuk melakukan kunjungan di perpustakaan. Awal masih belum kepikiran, tapi saya harap teman-teman sudah mampu melihat atau memprediksi apa yang bisa kita dapatkan dari mereka. Meskipun lembaganya atau mitranya jauh lebih kecil daripada mitra atau lembaga yang menjadi tempat kita nanti nyari pendaftar misalnya. Dulu ketika saya buka lomba duta baca ada tuh yang datang. Entah kami yang promosinya kurang oke, entah memang orang-orang itu tidak antusias. Sedangkan kami nggak mungkin tiba-tiba tutup. Sedangkan ya terkait acara duta baca harus dilaksanakan setiap tahun. Gak mungkin dong kita buka gara-gara nggak ada pendaftar terus kita ayo udah nggak ada pendaftar nggak jadi bikin lomba duta baca, nggak bisa kayak gitu. Otomatis kegiatan yang sudah direncanakan sudah di awal harus tetap terrealisasi. Salah satu caranya saya datang ke kampus-kampus untuk sosialisasi terkait adanya lomba duta baca. Itu dalam waktu yang betul-betul efektif banget karena kita di luar prediksi betul-betul. Itu kali pertama saya tahu bahwasanya oh ternyata lembaga sebesar kita belum tentu nggak usah pede banget lah bahwasanya masa sih nggak akan ada yang daftar satu pun. Itu terjadi. Layar daftar ditutup mau mencari pendaftar yang tidak ada. Sedangkan kami punya waktu yang kepepet pada saat itu. Salah satu yang bisa kami lakukan adalah memperpanjang masa daftar, kemudian mencari kandidat. Lewat apa? Kita ke kampus-kampus, ke perpustakaannya untuk kira-kira ada kan di sini yang oke nih, orang yang suka baca lah atau datang ke perpustakaan dan punya datanya kan. Coba hubungi, kemudian kami negosiasi dulu. Coba lah data dulu, nanti kan dibina dulu, kemudian nanti kalian akan masuk ke provinsi untuk ikut lomba ini kabupaten dulu, kemudian kalau di kabupaten kalian akan ke provinsi. Nanti kita bina kok gitu, karena di sebenarnya cuma sekedar melihat mana yang paling memungkinkan untuk dijadikan kandidat yang bukan di sekolah karena itu yang diaudisikan ke provinsi. Kadang mereka tuh nggak mau, ada yang suka baca tapi nggak pernah kepikiran menjadi duta baca juga kan. Hanya negosiasi, kemudian ada mitra yang namanya forum taman baca kecil, tapi ternyata banyaknya duta baca lahir dari TBM kecil itu. Karena TBM biasanya hidup di desa-desa yang maksudnya rata-rata kan volunteer. Nah, dan banyak banget ternyata teman-teman pengurus PDM itu yang usia-usianya cukup produktif yang masih bisa ikutan duta baca. Nah, mereka jauh lebih antusias daripada mahasiswa seperti itu. Yang penting belajar sebetulnya ya. Kadang yang misalnya SMA masih oke masuk, tapi kalau misalnya yang saya pikir bakal dapat audiensnya atau pesertanya dari kampus itu bakal lebih banyak, ternyata saya dapatnya lebih banyak itu dari PDM. Karena mungkin mereka jauh lebih antusias kali ya. Dan ternyata mitra yang dulu nggak pernah saya pikir untuk bisa digunakan ke dalam duta baca, ternyata TBM pada saat itu membantu. Jadi pikirkan, jangan berpikir kalau mitra kecil itu kayaknya nggak akan dapat benefit, kita belum tentu. Justru harus dari awalnya ketika ada yang ngajak, oke aja dulu, tapi pikirkan apa yang bisa saya dapatkan dari itu. Sesederhana tempat mereka aja, misalnya desanya, kalau kita nggak ngomongin duta baca atau segala macam, kita butuh yang namanya kunjungan perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling itu bukan berarti ketika tidak ada yang minta dan kita tidak ada yang minta kita bisa diem gitu aja. Enggak, perpustakaan keliling tetap harus jalan. Apapun dimanapun kegiatannya kita harus tetap punya kegiatan perpustakaan keliling untuk masyarakat. Kadang daripada misalnya bosannya di pemkot wae itu nongkrongnya kan bosan. Kadang masyarakat juga bosan. Kita cari keliling. Nah mungkin salah satu desa itu yang tadi perpustakaan kita bisa dijadikan tempat atau lokasi untuk kita melaksanakan perpustakaan keliling. Jadi keberdampaan perpustakaan keliling akan jauh lebih besar daripada sekedar yang template aja di pemkot. Ternyata jauh lebih berdampak karena syarat perpustakaan keliling aja kemarin saya diundang ke perpustakaan daerah, terus mereka sekedar cuma mau pengoptimalan SKMT supaya kepuasan masyarakat. Mereka butuh peningkatan pelayanan di perpustakaan, tapi mereka butuh akan fungsi untuk bicara ini sebenarnya
lebih dari 5 sampai 10 kilo dari jarak perpustakaan. Itu konsep dasarnya, bahwa perpustakaan keliling harusnya digunakan lewat dari 10 kilo dari radius perpustakaan tersebut. Berarti kalau UIN 10 kilonya kita bisanya ke daerah Jatinangor, itu baru boleh. Jadi kalau yang sekitar UIN belum bisa. Pokoknya masuk dalam 5 kilo sampai 10 kilo itu belum bisa harusnya dalam aturan tidak boleh dikunjungi perpustakaan keliling. Tapi dengan satu syarat, perpustakaan keliling harus memprioritaskan yang 5 sampai 10 kilo dari radius perpustakaannya. Tapi bukan berarti perpustakaan keliling tidak boleh berkunjung ke tempat yang dekat. Konsepnya ya, boleh yang dekat. Nah, satu syarat, tidak ada bentrok dengan jadwal-jadwal yang lokasinya jauh atau sesuai dengan ketentuan. Jadi gini, misalnya ada 2, sedangkan dalam hari itu kita cuma bisa datang ke satu tempat. Yang pertama lokasinya jauh, yang kedua dekat. Bingung kan? Kita otomatis harus memprioritaskan dulu yang jauh sesuai dengan ketentuan, sambil memberikan pengertian ke yang terdekat bahwasanya kita bukan nggak memprioritaskan, tapi dalam aturan perpustakaan keliling boleh 5 sampai 10 km dari radius perpustakaannya. Boleh dekat apabila tidak ada bentrok dengan jadwal. Karena konsep nanti perpustakaan keliling itu dibuat bahwa lu deket mah kita kabar putus sampai perpustakaan keliling. Tapi sering terjadi di masyarakat kesalahpahaman bahwasanya justru kalau mau datang ini. Saya bilang ini perlu ditekankan karena banyak masyarakat yang salah paham. Disangkanya perpustakaan keliling nggak mau datang ke sekolahnya. Padahal bukan tentang sekolah, tapi tentang jarak dan kebetulan saat itu sedang bentrok dengan lokasi yang jauh lebih prioritas perpustakaan keliling harus yang jauh dari jangkauan perpustakaan. Karena kan mereka tuh jauh, otomatis kita juga tapi itu banyak terjadi kesalahan. Nah ini Pak, itu peningkatan pelayanan itu salah satunya harus diperhatikan. Karena itu hal-hal yang bahkan mereka pun nggak tahu bahwa ada asuran itu. Akhirnya masyarakat salah paham terus selama ini bahwasanya pusat nggak pernah prioritasin ini yang kita bukan tidak prioritaskan, tapi dari pusat dan produsennya pun punya aturan tertentu tentang bagaimana perpustakaan keliling bekerja. Nah satu syarat boleh, tapi kalau prioritas sudah tertentu. Kemudian konsep kemitraan memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi perilaku, sikap, nilai-nilai, dan teknik. Kemitraan secara dasar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui atribut yang sangat melekat pada kemitraan, pembangunan pernyataan misi, kesepakatan terhadap sasaran dan tujuan bersama, serta perorganisasian lokakarya kemitraan. Kemudian salah satu yang paling dipublikasikan dipakai oleh para peneliti yaitu ada konstruktif institut. Secara konseptual, kemitraan didefinisikan sebagai suatu kemitraan jangka panjang antara kedua atau lebih organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan bisnis tertentu untuk memaksimalkan keefektifan sumber daya dalam setiap partisipan. Jadi pasti akan ada masa habisnya juga ya. Jadi perlu di-follow up. Kalau tadi kita sudah bermitra, apakah ketika udah habis kita boleh nggak bermitra lagi? Boleh. Asal selama terjalinnya kemitraan tersebut kedua belah pihak sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Kalau habis itu nggak mau kerjasama lagi, ya monggo, nggak masalah. Tapi alangkah baiknya tetap terus terjalin kerjasamanya sampai kapan. Tapi kayaknya agak aneh aja ya, kayak seolah-olah nggak butuh ya udah aja. Idealnya itu terus terjalin, jadi sama-sama berkembang meskipun kepentingannya sudah tidak prioritas. Kemudian definisi ini memerlukan saling pemahaman karena memerlukan perubahan hubungan tradisional budaya, saling berbagi tanpa memandang batas-batas organisasional. Jadi ketika bermitra, fokusnya terhadap satu visi atau tidak. Apa yang bisa kita dapatkan dari mitra tersebut dan misalnya perpustakaan dengan Karang Taruna dulu jauhnya dan bingungnya di desa, perpustakaan. Tapi pada saat itu kami melaksanakan yang namanya program PKS atau kerjasama dengan Karang Taruna. Karena apa? Karang Taruna meskipun seperti itu mereka punya masa. Suatu saat kita membutuhkan misalnya untuk literasi generasi Gen Z atau literasi generasi milenial. Kita bisa mengandalkan
daripada cari audience random di jalan cabut sini mending gimana kalau caranya karena rata-rata bisa Karang Taruna dan Milenial Gen Z, gimana kalau langsung aja semua Karang Taruna yang ada di Kabupaten Bandung tepat sasaran. Teman-teman mau Karang Taruna lihat kayaknya Karang Taruna selama kita banyak keluhan banget, orang-orang itu cuma sekedar kayak gitu ya, program kegiatan kita nggak jelas, literasinya belum, ya udah fokuskan. Jadi yang dihubungi siapa? Nggak mungkin dong teman-teman keliling ke desa-desa satu-satu. Ayo Ki, pelatihan yuk di saya, tinggal di desa lain ke Karang Taruna nyari ayo capek dong. Ya udah langsung hubungi ketua Karang Tarunanya kabupaten tersebut untuk kerjasama biar mereka yang koordinir. Kita tinggal tunggu. Untuk apa? Ya karena misalnya melihat keresahan bahwa Karang Taruna rata-rata didominasi Gen Z dan milenial. Ya keresahan tersebut misalnya gimana kalau kita mengembangkan literasi media jadi anak-anak Karang Taruna misalnya, jadi hal yang kelihatannya kayak mungkin dengan keras Karang Taruna memang harus berdasarnya, tapi ternyata apalagi kalau kita fokus dan sifatnya informasi ya pasti bisa mencapai banyak. Atau misalnya undang kalian biar karena Karang Taruna sekarang misalnya bebannya berat, misalnya ada operasi desa merah putih, kemudian banyak banget lah program yang diturunkan langsung desa. Ini biasanya kalau nggak aparat desa ya Karang Taruna. Berarti Karang Taruna itu perlu apa? Perlu ngomong. Misalnya untuk menciptakan kooperasi ya udah sekalian literasi keuangan, kooperasi, panggil orang kooperasi laksanakan apa? Kalau benefitnya untuk kita apa? Benefitnya kita sudah melakukan pengembangan perusahaan. Benefit untuk mereka ya jelas banyak. Mereka mendapatkan materi-materi atau pembelajaran dari kita dan kita ya punya kegiatan jelas sasarannya. Kalau orang tanya ke perusahaan sudah melakukan apa aja, kitanya dia gedungnya juga dia nggak kemana-mana, tapi kita sudah bergerak. Kitanya nggak dimasukin ke mana-mana, tapi kita di mana-mana. Itu salah satu yang ternyata bisa dilaksanakan. Itu sederhana, kelihatannya akhirnya kerjasama, pasti yang harus kerjasama banyak dengan berbagai macam komunitas bahkan lembaga itu kita dijalin yang namanya kerjasama. Hubungan ini tentunya berdasarkan kepada kepercayaan dan dedikasi selanjutnya terhadap sasaran, kepercayaan dan dedikasi terhadap sasaran atau tujuan bersama dan pengertian akan setiap harapan dan nilai-nilai yang dituju. Kemudian tujuan terjadinya kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberi manfaat antar pihak bermitra, saling menutupi, saling menambah, saling menguntungkan atau ada simbiosis mutualisme. Sedangkan manfaat dari melakukan kemitraan atau kerjasama dilakukan oleh kedua ekonomi adalah pertama memberikan keuntungan kepada pihak yang bermitra, jelas. Ya pokoknya sekali lagi saya katakan teman-teman suatu saat kalau teman-teman di perpustakaan melihat ada mitra kecil yang mau bekerja sama, please jangan berpikir kalau mereka tidak ada benefit sama sekali. Sama kayak kita berteman sama orang, kayaknya ini orang kayak nggak manfaat berteman sama saya, belum tentu. Justru kepiawaian teman-teman adalah mencari manfaat dari teman tersebut yang kayaknya gak ada manfaatnya nih. Apa aja pasti dia punya satu dia ketika andalkan. Sama dengan ketika kita bermitra, kelihatannya kayak kamu mungkin cuma desa doang atau komunitas kecil misalnya. Justru dari komunitas kecil banyak antusiasme yang tinggi yang bisa membangun perkembangan. Kemudian yang kedua meningkatkan mutu dan keberlanjutan mulai dari kemudian input proses hingga output yang
apa kita fungsinya adalah bagaimana misalnya fokusnya membuat lomba masakan bergizi. Tidak semua orang tuh tahu makanan bergizi. Berapa orang? Sediakan kebutuhannya ini. 8. Itu tentang makanan-makanan bergizi dan beserta nutrisinya. Yang dewasa butuh nutrisi apa? Yang anak-anak harus butuh terjemah. nutrisi dan protein apa? Kasihlah buku-bukunya kita sebagai penyedia informasinya. Kayaknya. Kemudian adakan apa enggak? Bu kita jurina untuk oke bisa mau UMKM, bisa boga, terserah lah. Yang pasti kita betul-betul langsung terdampak. Jadi kita melihat misalnya kita bikin acara yang memang tidak harus selalu tentang baca, boleh. Cuman apa nih yang bisa kita sisipkan? Bu kelihatan memaksakan sebetulnya. Kalau teman-teman sudah tahu konsep dan cara kerja perpustakaan kemana, nggak ada yang namanya memaksakan kalau itu. Karena kita general cukup luas. Kita mau bicara pakai apa sih? Pakai baju apa? Apalagi kita punya saya nanti teman-teman buku mananya caranya yang betul kegiatan dia buat saya di perpustakaan. Ingat bahwa perpustakaan kita punya namanya program TPBS. Kalau misalnya teman-teman bikin acara masak, terus orang nanya, pasti bakal banyak pertanyaan dari orang-orang kenapa cara masak ada di situ, kenapa pelatihan buat kue ada di perpustakaan. Ingat ada konsep yang namanya TPBS. Itu tuh bukan maksa-maksain konsep terus biar masuk itu enggak. Karena jelas transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan mampu berdampak secara langsung ke masyarakat. Kalau teman-teman udah tahu dasar dan konsepnya, mau hubungi kemana juga gampang. Kemudian mendukung keberlangsungan program, jadi program-program tadi kayak perpustakaan keliling. Ada di mana fase kita kebingungan harus berangkat ke mana. Itu tuh ada banget. Jadi kursus itu harusnya kemana ya? Itu ada. Karena apa misalnya, kita tuh udah ke tempat ini, mana yang sekiranya betul-betul prioritas. Nah, kalau misalnya ada mitra, mungkin kita bisa terbantu. Nah, kita tahu kayaknya daerah mana yang jadi mendukung keberlangsungan program. Kita kan punya program kita perpustakaan keliling bisa terrealisasi dengan Langsung dari sana. atau ada yang namanya Deket 15 menit. hari kunjung. Kan program juga. Itu salah satu kegiatan yang ada di program. 2 kali ongkos. Emang hari kunjung nggak ada di tulisan kalau ada dari program. Tapi kalau sudah ada harinya, berarti perpustakaan sudah harus bikin program untuk menyambut hari kunjung yang memperingati di Harus dilengkapi. dan di sana kayaknya kalau Ya, juga kayak memperingati terus kitanya dijemput. iya, Jadi aku. nanti sampai bikin program. Programnya apa? Terus lah teman-teman buat hari kunjung. Terus ketika kebetulan hari kunjungnya pas di hari libur. Berhenti kerjaan ke sekolah nanti 2 semester berlangsung. Mereka libur. Ini pernah kejadian waktu saya ada infeksi atau sidak dari Bapenas, di mana perpustakaan minta tolong, ibu tolong dong perpustakaannya harus kelihatan ramai banget. Karena emang perpustakaannya cukup ramai ya. Karena kita dari pusat akan menghentikan bantuannya ke kabupaten apabila terlihat kabupaten tidak berkembang. Jadi kan perpustakaan ngasih bantuan di tiap kabupaten ngasih bangunan, ngasih duit buat bangun gedung. Jumlahnya misalnya 10 miliar, 20 miliar, macam-macam. Dari mana? Pemerintah masuk. Tapi Bapenas itu melihat bahwasanya banyak perpustakaan yang ternyata udah dikasih bantuan gak fungsi, tetap sepi. Terus 10 M, 20 M pemerintah malah nanti cuma sekedar cuma perpustakaannya tetap sepi aja deh. Akhirnya Bapenas mengatakan sidang tersedia perpustakaan yang diberikan bantuan oleh perpustakaan. Dilepas dulu. Kalau ketahuan ternyata tidak berfungsi dengan optimal, misalnya persentasenya 10 yang optimal, 11 optimal, mereka akan memutuskan atau kekurangan air. untuk paling merasa bahwa betul bantuan ini tidak berfungsi. Jadi cuma pemerintah masih Jadi cuaca panas ke desa ke daerah jadi berfungsi. Mereka akan tetap malu untuk menghentikan bantuan tersebut ke perpustakaan dan otomatis dengan menghentikan bantuan ke daerah. Itu kan yang krusial. Sedangkan banyak sekali perpustakaan yang menanti bantuan tersebut. Ya mungkin yang udah ada mah ya udah. Berhasil ya? Yang udah dapat mah, tapi yang belum tuh mereka ngantri betul-betul nunggu foto saya. Kamu udah nulis bagian saya kapan, bagian saya kapan. Kalau tidak di follow up, pasti akan lama karena yang ngantri juga banyak.
Nah, mereka minta tolong dong, gimana caranya? Karena Bappenas mau ke sana dan kami Perpusnas nggak bisa ngapa-ngapain selain mengandalkan teman-teman yang udah dikasih bantuan untuk bergerak. Kita udah kasih bantuan, bagian kalian yang memperlihatkan bahwa bantuan dari kami teh berguna. PR mau kelihatan kami kan harus minimal siswa ya yang paling cepat menggerakkan. Betul tuh di semester. Bingung, saya gimana cara menggerakkannya dulu, bingung. Satu-satunya masa yang paling besar tuh sekolah. Sedangkan sekolah kalau udah ngomong libur mereka stuck, susah banget diatur. Karena itu mereka merasa saya libur udah mau ganggu. Baik gurunya, apalagi siswanya harus mencari gurunya kemana gitu. Akhirnya saya minta TBM. Pada saat itu kami tidak pernah ada kesepakatan TBM untuk membantu atau forum TBM untuk membantu sampai ke ranah sana. Tapi karena sudah ada PKS atau perjanjian kerjasama bahwasannya kami saling melengkapi dan kami saling membantu satu sama lain. Cukup itu dasarnya. Saya minta kapan orang TBM tolong dong kami ini ibaratnya nasibnya perpustakaan saya yang di perpustakaan sudah masuk Sumedang sedang bersidang dan kami harus membuktikan bahwa di sini mah pakai bisa di perpustakaan biar perpustakaan biar Bappenas juga mencabut bantuannya ke tolong dan kita mau mulai pakai banget lah cuman emang nggak rame ya karena lagi libur gitu ya dan rata-rata kan libur kan jarang juga gitu lah anak-anak. Kayaknya pada saat itu kita bantuan mereka dan mereka kan punya forum TBM itu lumayan banyak. Ada yang forum TBM-nya aja yang terdapat sekitar 100 TBM ditambah pegawai-pegawainya aja sekitar 5 atau 2 itu datang. Sudah pernah telepon untuk bala bantuan dong. Ini masalahnya nasibnya Perpusnas ada di kita. Dan masa sih kita nggak mau bantuin mereka cuma minta tolong ke kita karena kita udah nolongin kita. Nah, timbal balik lah gitu. Akhirnya dikerahkan dan lumayan. Kemudian mahasiswa karena mahasiswa mah liburnya berbareng sama TBM sampai ke mahasiswa. Kemudian saya juga turun. Ya lumayan anak-anak baik nawainya sampai itu kan ramean gitu. Nah itu salah satu yang betul-betul harus berpikir gimana caranya dia efektif. Padahal aku nggak pernah ada pikiran kalau itu terjadi. Tapi itu bagian dari keuntungan kita. Enak ngomongnya saya tidak bingung saya telepon Adit ada bingung cek Adit kenapa gitu. Gitu mah dengan adanya kerjasama lagi tapi dengan satu syarat ketika forum tersebut membutuhkan dinas saya juga harus bersedia membantu selagi tidak melanggar ketentuan yang sifatnya membahayakan lah gitu. Kita membantu misalnya mereka butuh dong tempat meskipun hari Minggu kita butuh dong mengelola yang dipakai tanpa ada membebani mereka. Itu yang disebut kata jadi ada benefit satu sama lain. Ketika itu ada simbiosis mutualisme. Karena program itu kan harus berjalan. Pada saat itu akhirnya yang dibagus-bagusin lah perpustakaan ditambah kan. Tapi kita nggak cukup. Pada saat itu pegawai ditanya, penggunanya, kenapa kalian yakin bahwa perpustakaan ini pakai? Kita perlihatkan skala kenaikan pengunjung perpustakaan dari dunia sebelumnya sampai sebelumnya. Dan itu bisa dibuktikan secara real bahwasanya ini peningkatan kunjungan tanpa adanya manipulasi atau apapun real ini meningkatkan fungsinya berfungsi dengan baik. Kemudian perpustakaan mengembangkan besar kenapa? Karena kita ditempatkan di tempat yang representatif atau gedungnya itu betul-betul di tengah kawasan pemerintahan yang memang ini gedungnya strategis. Itu salah satu bentuk bahwa perpustakaan itu jelas terpakai dan tidak apa ya kita sambut dengan baik. Apa melihat kunjungan ramai itu cukup ada. Kemudian yang kelima mengembangkan kelembagaan pihak yang bermitra. Karena setiap lembaga juga harus punya kemitraan. Cuma Anda tahu saya jelaskan bahwa ada yang namanya teori PNS. Itu harus selalu pegang perpustakaan. Nah, kayak kemarin saya juga makasih belum undang saya survei kepuasan masyarakat. Masyarakat ada masyarakat tapi kenapa saya harus undang karena mereka butuh mereka pengen akademisi bicara apa yang harus kami tingkatkan. Kan kami praktisi kami praktek langsung ke masyarakat tapi menurut teori apakah ada yang keliru apakah masih benar apakah ada yang
misalnya tempat kayaknya saya pengen di perpustakaan ada ini, bukan, tapi yang mereka tunggu dari kita adalah saran, bukan pertanyaan yang dilempar ke mereka, tapi saran dari saya kayaknya Pak perpustakaan melihat dari bla 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 bla, saya kayaknya perpustakaan perlu menambah ini. Terus saya di referensi belum ada fotokopi. Mereka kok nggak tahu, karena jangan berpikir semua orang praktis itu tahu. Jadi saling melengkapi teori dan praktisi, akademisi dengan praktisi. Mereka nggak tahu ternyata bahwa harus ada mesin fotokopi di ruang referensi. Pak harus ada mesin fotokopi di ruang referensi, karena ini syarat kenapa referensi tidak boleh dipinjam oleh di fotokopi saja. Tapi itu fotokopi kita menyediakan lainnya udah dipinjam di fotokopi balikin ke orang, karena riskan melakukan apa ya penyebaran lebih dari ketentuan. Tapi kalau fotokopinya dari kita fotokopi halaman-halaman tertentu bukan dari satu. Mana yang diperlukan, itu yang akan kita fotokopi. Dan sifatnya gratis dan harus disediakan oleh perpustakaan. Karena mereka aja nggak tahu. Tahunya referensi kita yang ada di batas, nggak boleh dipinjami gratis. Padahal terlepas mereka mungkin akan lebih memilih foto dan lain sebagainya, itu terlepas dari itu. Tapi kewajiban perpustakaan mengadakan fotokopi sebagai bentuk mengoptimalkan pelayanan. Karena ada dalam ketentuannya layanan perpustakaan khususnya ruang referensi harus menyediakan fotokopi. Urusan apa pakai nggak pakai itu urusan penomor sekian. Tapi pakai-pakainya tetap harus dilakukan. Mau kayak orang yang memotong yang mau apa itu terserah. Tapi kita nggak jadi pihak yang disalahkan ketika suatu saat itu bisa dipinjol. Tapi itu malah jadi kita tetap tidak menjadi lembaga yang tertutup. Bukan pakai itu sampai kayak kita sudah bilang. Mau ribet ya. Jadi kalau lembaga sifatnya sensitif, kalau bisa pelayanan itu optimal pun bisa pakai data. Tapi tidak ada kesalahan karena kudu dilaksanakan karena kita diberi anggaran dan juga dicantumkan bahwa ada referensi ada punya uang atau bisa dari kecil yang gede pokoknya aja mampu untuk dipakai fotokopi. Tapi bukan itu kita mampu. Oh berarti kita sudah melaksanakan pelayanan perpustakaan sesuai dengan aturan-aturan. Kemudian syarat untuk memberikan kemitraan pertama adanya dua pihak atau lebih. ASN diterima ke mitra temenan dia kalau berdua sama dengan lembaga. Jadi minimal harus ada dua pihak atau lebih. Kemudian memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan. Kemudian adanya kesepakatan banyak hal saling mendukung. Meskipun tidak terlihat belum kelihatan, tapi pastikan kalian mampu suatu saat memperdayakan memanfaatkan kegiatan yang sudah dijalankan dalam bentuk apapun selagi tidak melewati ketentuan. Kemudian prinsip-prinsip kemitraan, wujud nyata kemitraan dapat disepakati sebagai sebuah konsep kerjasama. Karena dalam operasionalnya tidak terdapat hubungan yang bersifat subordinasi, namun hubungan yang setara bagi semua partis atau lembaga, sehingga dapat konsepsi dalam konsepsinya kemitraan memiliki prinsip yang harus menjadi kesepahaman antara bermitra dan harus ditegakkan dalam pelaksanaan. Yang pertama, prinsip kesamaan visi dan tujuan harus sama. Kalau sama berarti perpunya perpus juga oke. Kata bisa, misal Karang Taruna mereka punya concern apa? Selagi masih ada visi dan misi yang sama, ada di rumah untuk kerjasamanya di tempat kami di mana letak visi yang sama. Agak rumitnya, nggak bisa pikir-pikiran dia aja itu nyangkutinnya di mana dan dalam itu ada dasar hubungan. Ibaratnya kita tuh harus punya cantelannya ke atas, mereka bikin sub ke bawah itu udah ada cantelan atau dikasih satu aja yang menyatakan mata kita harus dia. Satu aja meskipun nggak seberapa bisa apa. Tapi lain berarti bisa. Dan pikir aku bisa yang tempat lagi kenal. Atau mensosialisasikan interaksi, main marah, mungkin teman terlalu. Kayaknya bukan ranah kita lah, itu juga ranah satpol pp.
Atau misalnya kan ada pegawai-pegawainya, pemberdayaan masyarakat, misalnya sunat, atau misalnya P3A, P3K, P3A, dinas pemberdayaan perempuan. Dia teman-teman satu. Paling kalau sangat bergerak kita yang diajak sama dinas itu, di sini literasi, oke. Kemudian kita berusaha menjatuhkan yang kedua prinsip kebersamaan atau gotong royong. Sama kayak kita berteman, sifatnya kalau berteman yang mau oke, ya kita punya sifat yang memang bersamaan, kita mau bersaing. Kan kerja sama tapi bersaing itu gimana? Apa kerja sama itu kita saling membangun satu sama lain, saling mengisi. Yang pertama niat untuk kerja sama harus ada dari kedua belah pihak. Yang kedua tidak berusaha menjatuhkan satu sama lain. Oh emang ada ya, terkadang ada aja ketika kita bermitra tapi malah menjatuhkan satu sama lain. Makanya harus tahu etika bermitra apa. Jadi teman-teman akan tahu. Kayak kita etika bermitra apa sih? Kita tahu kalau bermitra istilahnya kita sama-sama apa yang saling membantu, tapi bukan berarti dia masih bercek. Nah, misalnya Keren tau ini Sinta 4. Minimal Sinta 4. Namanya Yun Kaleb nih sama Farhanda. Ya kan? Dosen. Farhanda tuh wadik 2. Kemudian tidak saling menyalahkan jika ada sesuatu hal. Jadi ketika sudah bermitra, nyalakan Ini nah kan ini kok masalah caranya ini bukan. aja nggak betul begini kegiatan dan lain sebagainya, tidak. Karena mitra itu sama ibaratnya Ya itu jadi benar. sama malu satu malu dua. Kayak gampang buat kita kan. Tapi itu bahasa Arab sebelumnya bahasa Arab kan? Bukan, Bagaimana bahasa menjalin hubungan Indonesia. dengan teman yang baik, bagaimana bisa memberikan benefit satu sama lain, bagaimana Gak bisa anjir. visi kalian tidak bergabung. Tapi aku pernah lihat si file pakai bahasa Arab isinya. Kemudian kerjasama saling menguntungkan, itu diharuskan jalannya kerjasama harus memberikan benefit atau keuntungan satu sama lain. Untuk mengulang buku, tapi mereka juga punya keuntungan. Tadi kayak misalnya desa udah jelas, tapi apa yang bisa kita ambil dari mereka? Soalnya dia kayak ini aku kelas juga. Kemudian prinsip keseimbangan. Yang pertama ada beban tugas yang berfungsi sama satunya job. Yang kedua masing-masing pihak memiliki tugas yang seimbang. Ini misalnya Gak sih? kalau Betul enggak ya? kegiatan apa, misalnya kayak gini. Ininya doang? Tadi, Di film itu masih dia. kita yang menyediakan tempat yang mereka layak. Banyak ini. Dan surat tes Banyak tes. loh. Mereka layak. 15 itu berapa? Kita mungkin yang 30. Ih, kita yang menyiapkan hal-hal ini 2 pembimbing ya? 2 misalnya ada yang 2. mereka Lo anjir keren. jadi ada bagian tugas yang sebetulnya itu tuh harusnya mah kayak kita aja gimana sih Tapi pas kadang kita udah dia bisa satu ngerjainnya, paham sama lain kayak gitu saya tantangan apa ya, itu sakit-sakitan iya. aja gini. Iya. Maksudnya sering banget ke rumah sakit, iya ke klinik kan gitu. Ah, yaudah, nanti aku ini aja deh. Langsung ambil sikap itu Itu mah berarti kayak nge-review film atau Iya. apa gimana sih? Pemaknaan suatu film gitu loh. Jangan kamu nah kemudian kan lucu sebenarnya karakternya mereka dan yang tentu orang yang surat bukan apa namanya semoga sama takut apa sih? sama karakternya Deskriptif. kalau kita yang bikin suratnya kan Bukan. kita nggak punya Analisis isi. apa WA forumnya kan ribet Dialog sih, dialog apa free? Oh, beres lupa dia adegan apa sih ya berarti ini mah lebih kayak analisis film gitu ya. Aku pas lihat kali ya, pengen juga Amin. cuma takut gak keterimanya gitu loh submitnya. Bisa. kemudian prinsip keadilan dan keterbukaan atau transparansi. Coba tanyain teh waktu sampo. Kedua belah pihak yang bermitra Itunya harus saling aja. terbuka dalam melaksanakan program. Kamu Pertama, adil dalam pembagian hubungan, keadilan yang ada hubungan di dalamnya, sifatnya baik. soalnya beda nih sama Saya mau apapun lah itu terserah. Kemudian yang kedua, tidak mengutamakan kepentingan individu, tetapi kepentingan bersama. Ini kalau ada PKS, yang nggak ada instruksi lebih banyak. ya bersama. Nanti teman-teman harus tahu etika bekerja sama. Kelihatannya gitu, coba kalau ada Definisi bekerja sama bagi itu
sih sebenarnya. nilainya lebih besar padahal pure tanpa ada nilai lain ya. Tapi misalnya dia tuh nggak nilai sama sekali, padahal kerja berdua. Nah kalian tuh harus mampu menyampaikan bahwa Tapi kan aku jurnal kerjanya berdua kok. kemarin tuh aku nyerita Dia juga jurnal harus dapat nilai. kebanyakan terbukti Desember sama Juni atau Juli. Menyampaikan apa ya? Hari kalian Mei kan kemarin terbitnya, berarti bayarnya di Februari Udah beres ya. emang banyak banget. Presentasinya mah Jadi kalau kalau mau ada dia juga nggak kayak kita gitu. satu Jadi kalau sebulan boleh sebelum tetap bulan boleh itu, nggak? Misalnya atau waktunya enggak 2 bulan sebelum, karena dia ikut aku belum nemu jurnal mengerjakan yang terbit bulan Mei. presentasi meskipun mengerjakan takutnya Kamu biasa cari info gitu di mana? Di sekolah? Iya, rumah jurnal. Sinta sih. itu adalah tidak signifikan individu. Maksud kamu Karena yang dia belum yang ada melaksanakan beban jurusan kita atau keseluruhan kemudian yang jurnal ketiga antara yang belum satu dengan yang satu lain saling membantu di bulan jika Mei. ada kesulitan. yang bulan Mei itu Yang kelima prinsip manfaat. si rumah Masing-masing jurnal. pihak merasakan manfaat dalam manfaat dari kemitraan tersebut. Jadi harus ada pihak merasa bermanfaatan satu sama lain. Kemudian yang kedua, dengan kemitraan diharapkan pengetahuan, keterampilan dan penghasilan meningkat. Selanjutnya, kita sampai jam berapa ya? 2:10. 10 menit aja. Kemudian prinsip keberlanjutan. Dengan kemitraan diharapkan dapat menjamin keberlangsungan program sehingga dapat terus berjalan hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi adanya keberlangsungan. Tadi itu kalau misalnya yang itu berarti udah boleh buka. Gimana langkah? Oke, kalau kita terus Bayar. Nah ini ada etika yang harus dibangun dalam kemitraan. Yang pertama karakter, integritas dan kejujuran. Jadi ini soal integritas teman-teman ketika bermitra ya sama aja sama kayak Hari kita kita berteman. yang itu juga yang Nggak ada yang nggak ada yang terbit larang jurnal kuantit. Sinta. teman dekat Oh itu pacaran kalau nggak salah sama mantan teman. CPUA. Nggak ada yang larang. Ini Sinta 4. Kalau di Islam itu kan ketemu di mobil. Tapi Yakin kan kamu dalam bisa. berteman ada yang larang. Cuma deh etikanya aja. Bismillah. Kayaknya Harus akan yakin dulu memecah kitanya. kemana. Itulah ibaratnya kayak gitu. Sama dengan kerjasamanya emang mesti ada aturannya etika nah weh. Pengennya Kita tuh nggak dengan ada berdua, sempro, nggak ada apa langsung saja pengennya pengennya udah ada kayak gitu. Aduh, mana berdua. Kemudian kayak misalnya contoh gini, saya sama Bu Lucy dulu masuk ke sini bareng. Gak ada persoalan. Mau saya sendiri lebih duluan, mau gimana gak ada. Tapi selama ini saya selalu pakai etika berteman saya. Misalnya contohnya, Ci, anak-anak ada kita sumbangan nggak? Saya akan action. Untuk apa sih? Sebetulnya nggak ada urusan cuma ngurusin ngasih 100.000, 200.000, 200.000. Tapi Ada yang saya UIN selalu, tahu kalau mana? kita masih bisa Sinta berkomunikasi, 3 di UIN Sumatera Utara Medan, karena kita bisa takutnya ke sana. ketika misalnya saya lebih besar, Sinta 3 teh bahasa atau Inggris Lucy aja. lebih besar, anak-anaknya Iya. punya pemikiran yang Tapi kayaknya dengan sama Bu masih Lucy, campuran nggak sih? sama Bu Lucy. Oh Sinta 2 baru Inggris. Enggak sih. Sebetulnya nggak ada masalah, itu kan tergantung penyampaian masing-masing ya. Karena saya mau dinilai seperti apa, kalau cuma dinilai seperti Harusnya kita apa. ada Tapi saya dengan Bu Lucy dan dengan jurnal teh yang siapa Sinta. salahnya juga kalau saya selalu Maksudnya memfasilitasi gitu ya, berapa sih? Saya punya bisa biar 110. cepat juga gitu. Dulu sih punya 100 misalnya. Oh kayaknya aku 100 aja. Saya kasih itu dengan yang belum dikasih. Ini bukan soal saya, berarti buku mau saya bukan. Tapi ini soal suatu saat teman-teman dewasa itu pikirannya akan jauh lebih sekedar dari itu. Karena bisiknya pemikirannya tuh jauh lah. Hal-hal yang menurut saya itu alangkah enaknya kayak kita tuh, aku sama dia tuh merasa kayak selalu sama kan. Kita tuh masuk sama, kemudian juga kalau kelas bareng-bareng, bicara bestie lah. Gak salah kalau kita kenapa sih, tapi gue gak ada duit atau sekali kayak saya ada duit sih, misalnya duit sini. Ya udah, bisa sama itu. Samanya lagi kami tinggi ya, benar-benar. Untuk apa? Itu namanya berteman. Jadi perteman emang harusnya untuk pribadi, tapi suatu saat
Ada yang kemarin nggak bisa ya. Karena ada yang namanya penilaian. Tapi gue nggak pernah Terserah teman-teman menilai yang lain, tapi tidak dengan penilaian antara saya dan aku nyari lagi. karena saya Karena juga kami mesti sampai diri. yang kemarin gue. Untuk kalian menilai sama kalian itu terserah. Ya, karena saya itu orangnya kayak Tapi kayak jadi kalau yang pakai sama itu balik dia cowok, saya cewek. Dia apalagi saya dosen biasa. Udah saya jauh. itu katanya. Soalnya kayak Makanya kalau mitigasi ngomong mitigasi itu kayaknya kalau saya mitigasi. selalu sama satu Bener suara. nggak tahu sih kalau Saya namanya ya. Kemudian kepercayaan dalam nanti kayak masih dibangun dalam pemikiran jelas kepercayaan. Kita nggak bisa bekerja sama atau bermitra ketika tidak ada kepercayaan. Jadi harus tumbuh dulu kepercayaan. Kita percayalah sama mitra tersebut bahwasanya bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian komunikasi yang terbuka. Jadi harus selalu ada komunikasi yang terbuka. Kalau kita sudah deal bekerja sama dengan berkomitmen bekerja sama dengan satu mitra, makanya harus selalu ada komunikasi yang dua arah. Kalau terjalin komunikasi yang baik tentang apa? hari itu tuh orang putus banget. Iya teman-teman, kalau teman-teman sudah sepakat berkomitmen baik itu dalam lembaga maupun individu, pastikan teman-teman selalu berpikir bahwa kita berdua tidak sendiri. Kecuali dari awal teman-teman, misalnya nih, contoh saya masuk ke Oh, forum Maret sore deh. fokus, Tuh ini mah yang terakhir mah 4 ya. kemudian Bisa TBM, Februari, dan Maret, sudah September, ke saya Oktober. Bu, sini ada kegiatan di Tapi itu di awal lah maksudnya. orang Yang Garut itu tuh atau perpustakaan Kabupaten Garut paling bayar 300 ya. jelas ya menghubungi ke TBM Atau kayak bahwasanya mereka untuk 500 lah. narasumber. Saya dosen. Etikanya saya tetap harus membawa nama. Karena apa? Karena tadi saya kan nggak kerja sama forum. Saya deal bahwasanya saya bergabung dari aliran. Kemudian tiba-tiba ada orang yang ikut saya melalui TBM. Saya nggak bisa egois, saya nggak bisa ngomong, saya bisa menjadi pengurus forum karena yang itu sebagai akademisi itu nggak bisa. Kecuali forum memperbolehkan. Karena apa? Karena etika. Saya berangkat dari forum yang memperbolehkan. Karena saya sudah deal menjadi anggota dari forum. Berarti bendera yang saya bawa adalah bendera forum. Kecuali mereka tidak tahu forum jangan bingung saya lalu jadi oke saya akan bawa itu. Tapi ketika mereka mau digede-gede forum dia di flyer saya akan karena itu bisa egois meskipun yang lebih menjual ketika saya disebut sebagai dosen. Tapi pada saat itu pintu yang dihubungi saya adalah pintu forum. Ini yang artinya ketika antar individu dengan forum. Kalau misalnya saya enak deh, saya dari dosen ini, tapi pada saat itu yang otomatis menggunakan saya pakai bendera ya. Apalagi saya punya banyak bendera, kadang saya terserah kalian mau bantuin saya yang mana. Saya jadi salah, saya jadi dosen saya jadi dosen saya jadi fokus, saya kalah atau saya jadi dinas, bebas. Kadang saya ikut pemerintahan. Cuman kalau misalnya ternyata sih kayaknya kecuali kepengen mintanya langsung ke forum. Apalagi misalnya kalau forum memang tidak pernah ada kesepakatan bahwasanya setiap kita punya kegiatan kan dikasih sama nih narasumber misalnya ya dari dinasnya. Gak pernah ada ketentuan. Cuman etika saya berangkat dari mereka. Forum TBM itu perlu yang namanya operasional. Wajar dong saya kasih 10% dari pendapatan yang saya dapatkan untuk menduduki forum yang saya. Itu yang namanya etika sederhana. Meskipun belum ada aturan tapi ideal lah. Karena mereka agensi, agen, saya pegawainya. Cuma bedanya mungkin nggak kelihatan kayak PKW aja. Tapi kita tahu bahwa duit dari mana sih? Kan ibaratnya sedangkan waktu kan perlu ada profesional, perlu ada rapat, ada juga perlu agensi berangkat ke satu tempat yang lain, perlu ada kas, apa namanya otomatis secara naluri ya udah 10% buat nambah-nambah kasih forum. Dan itu yang namanya kerjasama nanti suatu saat kalau itu sudah mulai berjalan seperti itu. Makanya kenapa gampang forum kan budget
bisa ke polisi masalah sini pakai dompet lah polisi mau polisi digantiin ya mungkin itu aja saya mau sih mau makasihnya udah gantiin bahasa kalau kita fokus itu ada dari awal kita terus bekerja bersama itu sifatnya di situ tapi itu bagian dari bagaimana itu tidak berpikiran sendiri nggak asal orang ada orang mah discrepancy betul tapi dari rezeki selalu datang di sekolah bisa tidak itu adalah cara kita untuk memperpanjang relasi keluarga 10% tapi mereka akan terus ya udah aja karena mereka tahu nanti pasti bisa masuk ke biaya operasional operasionalnya juga sama mereka bukan pakai anak untuk menuju acara rapat dari hidupnya dari mana tuh ya itu sesuatu yang kita saya dulunya suka apa bukan minta duitnya saya sebagai dosen perlu ya lewat mereka pengalaman saya soal Uang lu baru aku. setiap bulan saya kalau mau cari gimana ya cari aku pengalaman dengan mereka undang saya langsung dengan seperti masyarakat itu pengalaman itu saya dapat cuma aja pengalaman soal saya jadi beda-beda saya ada uangnya cuma bentuk sekian ya tapi pengambilan punya duit nggak bisa bikin cek tapi harus jadi pengambil hanya balance hanya saya akan bagi 10% 20% sama lagi saya mau butuh pengambilan itu Thank you. itu namanya simbiosis ya